Akhirnya menikah. Apakah kamu begitu bahagia menikah denganku? Tentu saja tidak. Benar. Ini adalah perjanjian pernikahan. Ini adalah kartu bank. Ada sejumlah uang di dalamnya untuk kau belanjakan. Mobil dan rumah itu bisa menjadi milikmu. Tapi kita tidak memiliki perasaan satu sama lain. Kita akan bercerai setelah 1 tahun. Ji Eugul, apakah Anda benar-benar akan pergi ke grup Dingshen? Kudengar bos grup Dingshen cukup sulit untuk dihadapi. Dia juga terlihat menakutkan. Bekas luka pisau melintang di wajahnya. Grup Dingshen adalah saingan tangguh Qian Yu. Tahun lalu mereka merebut kontrak bernilai puluhan juta dari kami. Aku ingin melihat dengan tepat betapa sulitnya presiden ini untuk dihadapi. Namun, grup Gu milik ayahku. Tidak didirikan oleh kakakku. Jangan khawatirkan dia. Mari kita lupakan saja. Ji Hansheng, apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini? Ji Hansheng selama 5 tahun terakhir selalu menjadi karyawan biasa di grup Dingshen. Lalu, bagaimana dengan cinta pertamanya cahaya bulan putih? Aku belum menemukan apapun tentang itu. Namun Che Eugul, mengapa Ji Hansheng mengkhianatimu saat itu? Namun kau masih ingin menikah dengannya. Balas dendam. Nona Gu, giliran Anda untuk wawancara. Oke. Mengapa pria ini terlihat sedikit seperti Ji Hansheng? Nona Gu, apakah kamu mengenalku? Kamu bahkan tidak mengenali suamimu sendiri. Tertulis belum menikah di sini. Bukankah kamu sudah menikah? Aku baru menikah kemarin. Aku belum sempat menggantinya. Bagaimana dia tahu aku sudah menikah? Apakah hubunganmu sebagai suami istri baik-baik saja? Tidak, bukan? Kenapa? Kamu tidak mungkin meninggalkan si miskin demi si kaya kan? Aku di sini untuk wawancara posisi sekretaris CL. Aku tidak di sini untuk mengobrol tentang gosip dan hal-hal sepele. Orang di depan Anda adalah CEO Xiang dari grup Dingshen, Xiang Han. Seorang mahasiswa riset doktoral di Universitas Nanzhou. Bukanlah hal yang istimewa. Tidak sopan. Tidak sopan. Apakah Anda sudah mengajukan pertanyaan profesional? Atau apakah Anda mengatakan budaya perusahaan grup Dingshen hanyalah mengorek privasi orang lain? Minta maaf. Nona Gu, CEO Xiang memintamu untuk meminta maaf kepadaku. Aku bilang kamu harus minta maaf padanya. Nona Gu, saya bersikap kasar barusan. Saya minta maaf. Tidak perlu. Tunggu. Kamu telah diterima bekerja. Selamat atas menjadi sekretaris pribadiku. Sekretaris pribadi. Apakah itu tidak diizinkan? Itu diperbolehkan. Kalau begitu Cie Xiang, saya akan bekerja tepat waktu besok. Benar Nona Gu. Kamu tidak mungkin mata-mata komersialkan. Cie Xiang, percaya yang Anda pekerjakan, jangan pekerjakan yang Anda ragukan. Saya minta maaf. 5 tahun yang lalu, aku patah hati oleh seorang wanita. Aku cukup curiga. Sampai jumpa besok, kalau begitu. Cie Xiang. Dia sudah lama pergi. Cie Xiang, perusahaan kami tidak kekurangan data tarik visual. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu membaca resum itu? Dia bukan pajangan. Si Eifshen, Anda mau kemana? Pulang untuk memasak bagi istriku. Cie Xiang sudah menikah. Sayang Kian-Kian. Aku lapar. Siapa kamu? Kau siapa? Aku adalah suami Gu Qian. Kebetulan sekali. Gu Qingming anak haram dari keluarga Gu. Aku pacar Gu Qian. Aku tahu siapa kamu sekarang. Keluar. Ini rumah Gu Qian. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhku pergi? Tuan Gu. Kamu dengan sadar bertindak sebagai pihak ketiga, mengganggu pernikahanku. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tuan Sheng, orang yang tidak dicintai adalah pihak ketiga yang sebenarnya. Apakah Gu Qian mencintaimu? Mengapa kau terlihat begitu akrab bagiku?
Kau adalah mantan pacar tak berperasaan itu. Demi cinta pertama yang diliputi cahaya bulan putih, yang meninggalkan Qian 5 tahun lalu. Gu Qingming, Kenapa kamu di sini? Qian. Kau berjanji akan menikahiku. Bagaimana kau bisa menikah kilat dengan mantan pacarmu? CS yang keluar untuk bermain selarut ini, dan masih memakai kacamata hitam. Tidakkah Anda takut jatuh? Dengan begitu banyak musuh lebih baik bersikap rendah hati. Tidak menemani istrimu dengan benar di malam hari. Apakah Anda diusir? Apa? Aku bahkan tidak boleh keluar untuk minum sendirian. Apakah dia benar-benar kekasihmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah... Saya adalah cahaya bulan putih Qian. Dan kamu adalah kekasihnya. Gu Qian, keluar dari sini sekarang juga. Kaulah yang harus pergi. Ini rumahku. Jangan kira aku tidak ingat. 5 tahun lalu, karena wanita itu, kamu menyakitiku. Saya benar-benar ingin menyaksikan penampilan heroik istrimu. Paman. Sungguh kebetulan. Sian biar aku perkenalkan. Ini Paman Kuji. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Ji. Panggil aku Xiao Shen. Paman Jichuan. Sebenarnya adalah CEO Grup Dingxing. Sialan. Kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan Gu Qian menyusup ke Dingxing. Xiao Shen. Kalau begitu mengenai masukku ke grup Dingsheng. Xiao Chuan, grup Dingsheng kami. Bukanlah tempat untuk masuk melalui jalur belakang. Dengar bagaimana kalau begini. Kamu biarkan pacarmu tinggal malam ini. Untuk minum bersamaku dan CS yang sepanjang malam. Dan kami akan mempertimbangkannya. The film was translated and Sian tolong narrated bantu by aku. M Media. Menginaplah di sini malam ini. Oke. Kak Chuan jangan khawatir. Tidak berguna. Begitu aku terhubung dengan si Xiang, kau bisa inya. Paman, apakah Anda bersedia menjadi dermawan saya? Sekretaris Gu. Sungguh kebetulan. Sekretaris Gu bukan istrimu. Apakah kamu takut padanya? Aku takut dia akan memberitahu istriku. Halo Ci Xiang, kakak kita bertemu lagi. Ci Xiang, Anda selalu memakai kacamata hitam. Cukup misterius. Kenapa? Apakah Anda menyukai wanita hamil? Kakak, Anda salah paham. Xi Xiang dan saya, kami sama sekali tidak punya hubungan apapun. Jangan katakan itu padaku. Saya hanya sekretaris Ci Xiang. Tidak ada yang perlu disalahpahami. Saya bukan istrinya. Namun Ci Xiang, Anda harus berhati-hati. Wanita teh hijau selalu suka menaruh sedikit warna hijau di kepala pria. Ayo minggir. Sekretaris Gu. Ini adalah keponakan C.F. Sheng, pacar Jichuan. Bernama Sian. Kamu bilang pada Jichuan untuk datang ke perusahaan besar untuk bekerja. Kamu bisa pergi sekarang. Pria simpanan itu juga punya paman. Saya bisa menemani Anda semua semalam. Pergi sekarang. C.F. Sheng dan istrinya sedang tidak akul di rumah. Dia menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Sekretaris Gu, kenapa kamu tidak? Terima kasih sudah mengantar C.E. Sheng pulang. Baiklah. Sopir, Keluar. Kamu tidak mencintaiku. Mengapa kamu menikahiku? Xie Xiang, Anda salah orang. Apakah pria ini gila? Setelah hanya 2 tegukan, dia bahkan tidak bisa membedakan orang. Kamu gila. Ceraikan suamimu. Aku akan menjagamu. Apakah Anda serius? Seperti yang diharapkan dia adalah wanita matre. Saya beritahu Anda, jangan remehkan saya. Dibandingkan menjadi simpanan pria, saya lebih suka memelihara pria, terutama pria tampan. Si jelek, Wanita bajingan. Gu Qingming itu. Dia benar-benar kekasih yang kamu simpan.
sangat panas. Kamu gila. Gu Qian. Karena kamu sangat menolak untuk berinteraksi denganku. Lalu apa arti pernikahan kita? Bos saya mencium saya hari ini. Kamu adalah suamiku. Saya minta maaf kepada Anda. Ada 2 juta di sana. Kompensasi untuk Anda. Ji Hanseng. Wanita itu memang masih ada di hatimu. Bos saya menyentuh saya. Namun Anda bisa tetap acuh tak acuh. Xie Xiang, mengapa Anda memotong gaji saya setengah bulan? Ini cangkir air saya. Apakah kamu gila? Kamu menyebabkan perusahaan kehilangan kesepakatan bernilai puluhan juta. Apa salahnya memotong gajimu setengah bulan? Aku seharusnya membuatmu bekerja untukku seumur hidup dan melayaniku seumur hidup. Seluruh keluarga Li memiliki karakter moral yang buruk. Bekerja sama dengan mereka berarti rugi. Gu Qian, kamu menggunakan namaku, menolak kerjasama dengan beberapa perusahaan. Aku punya alasan untuk mencurigaimu. Mencurigai apa? Apakah kamu mata-mata komersial yang dikirim oleh perusahaan musuh? Bosmu, apakah dia juga memintamu untuk merayuku? Gu Qian, di luar kamu adalah sekretarisku. Saat pintu tertutup, Paman. Apa yang kalian berdua lakukan? Wanita sialan itu. kamu ini apa? Aku bertindak impulsif. Tapi kakak, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Tidak apa-apa jika Anda biasanya suka menggoda pria, tapi paman. Dia bukan sembarang orang. Bukankah Anda hanya ingin Xie Xiang menjadi sugar daddy Anda? Saya mengerti sekarang. Apakah Ji Chuan tahu? Seperti yang diharapkan darimu, Ratu Film Agung Gul. Penuh dengan skandal. Aktingmu cukup bagus. Hanya saja, sedikit tidak pantas. Kakak, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang saya? Paman, kakak saya dia sudah menikah. Aku suka wanita muda yang sudah menikah. Apakah ada masalah? Jadi paman suka wanita yang sudah menikah. Jika Ji Chuan dan saya menikah, paman pasti akan jatuh cinta pada saya, istri keponakannya. Paman, saya tidak ingin syuting lagi. Saya ingin menjadi sekretaris Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan menjaga Anda dengan baik. Katakan saja langsung pada Xie Film Xiang was translated bahwa Anda and ingin tidur narrated dengannya. by Berhenti M-Media. bertele-tele. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Kalian berdua luangkan waktu untuk berbicara. Menjijikan. Paman, Ji Chuan dan saya akan segera menikah. Saya akan menikah saat itu. Paman, Apakah kamu benar-benar menyukainya sebegitu rupa? Merebut pria dari Gu Qian. paman. Gu Qian hanyalah wanita sialan. Dia baru saja menikahi seorang miskin. Dia hanya menggoda Anda demi uang. Kalau begitu lihatlah. Lihat siapa aku. Anda sebenarnya adalah suami Gu Qian. Kamu seharusnya jujur menikahi Ji Chuan. Gu Qian bukanlah seseorang yang bisa kamu mainkan. Tapi Gu Qian demi kembali ke keluarga Gu Kame dan menjadi putri tertua. Dia meninggalkan Anda. Dia tidak mencintai Anda. Aku tahu dia tidak mencintaiku. Selama dia ada di sisiku, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Paman, saya bisa membantu Anda membalas dendam pada Gu Qian. Saya bisa memberitahunya bahwa anak di perut saya adalah anak Anda. Bawa saya, oke. Kamu pikir kamu ini orang macam apa? Enya. Bagaimana hasilnya? Apakah paman setuju untuk membiarkanku menjadi direktur? Tidak, Mengapa? Aku adalah keponakan kandungnya. Kalau begitu grup Dingsheng, aku juga memiliki separuhnya. karena paman Anda adalah suami Gu Qian. Bagaimana itu mungkin? Paman punya bekas luka di wajahnya. Itu palsu. Gu Qian benar-benar menjadi bibiku. Sialan. Wanita celaka itu pasti membisikkan banyak hal buruk kepada pamanku. Sampah tak berguna.
Kak Chuan. Gucian ini telah berulang kali mempermalukan kita dan menghalangi rencana kita. Kita harus bunuh dia. Kita bisa. Xie Aixiang. Xie Aixiang, apakah bola matamu hanya untuk hiasan? Kamu jelas-jelas melemparkan dirimu ke pelukanku. Tanda tangani dokumen itu. Gu Qian, The Sejak film kamu was datang ke perusahaan, translated and narrated by proyek-proyek M kita Media. semakin berkurang. Proyek-proyek grup Qianyu di seberang jalan sedang berkembang pesat. Xie Aixiang, aku adalah tangan kanan milikmu. Bagaimana kamu bisa mencurigaiku? Jika kamu pikir proyeknya sedikit, kamu harus pergi bertanya kepada manajer proyek. Orang kepercayaan. Aku akan selalu berada di sisimu. Tetaplah bersamaku sampai aku bangkrut kalau begitu. Xie Aifshen, putri keluarga Go ingin bertemu denganmu? Suruh dia pergi. Kakak Xiang. Aku tidak akan pergi. Ayahku sudah bilang, kau harus menikahiku. Dasar wanita sialan itu. Kau pikir kau bisa merayu priaku? Kenapa kamu memukulku? Aku hanya merasa sikap genitmu yang licik itu menjengkelkan. Menggantung di sekitar kakak Xiangku sepanjang hari. Apakah kamu gila? Aku adalah sekretarisnya. Dasar wanita sialan yang bermimpi naik keranjang bos. Kakak Xiang pecat dia segera. Nona Gao ini bukan tempatnya bagimu untuk mengamuk. Dan kamu, jika kamu diperlakukan tidak adil, balaslah. Kenapa kamu berdiri terpaku di sana? Kakak Xiang. Aku adalah putri sulung dari grup Gao. Aku tidak peduli apakah kamu grup Gao atau grup Tinggi. Mengapa kamu memukulku? Kakak Xiang. Kau hanya demi seorang sekretaris. Kau membuat musuh dengan keluarga Gao. Grup Gao milikmu. Apa nilaimu? Apakah kamu puas dengan pukulan itu jika belum lanjutkan? Bukankah kamu bilang akan menyiksa istrimu demi balas dendam? Ini jelas memanjakan istrimu. Lupakan saja, dia terlalu tebal muka. Tanganku masih sakit. Jalan. Tunggu saja. Asisten Feng antarkan tamu keluar. Kakak Xiang. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Benar. Beritahu ayahmu. Ding Xiang tidak akan pernah bekerja sama dengan grup Gao. Nona Gao, Anda telah memprovokasi orang yang salah. Bahwa grup Gao tidak bangkrut sudah merupakan belas kasihan Xie Aifshen. Xie Aixiang. Tidak ada kopi yang tersisa untuk diminum. Apakah masih sakit? Tidak sakit. Terima kasih Xie Aixiang atas bantuan Anda. Itu perhatian darimu. Bagaimana kalau kamu menawarkan dirimu sebagai gantinya? Xie Aixiang. Bisakah kamu berbicara dengan sedikit harga diri? Aku punya suami, dan kamu punya istri. Istriku membenciku. Dia bahkan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Kalau begitu kamu harus memaksakan diri padanya. Gu Qian, kamu mengatakan itu. Halo Ji Hanseng. Aku sudah pulang. Cepat pulang untuk makan malam. Baiklah, aku akan pulang dan memasak. Rapat ditunda sampai besok. Xie Aifshen, kamu terburu-buru pergi begitu cepat. Bukankah aku baru saja bilang untuk memasak untuk istriku? Tunggu, mana balas dendam yang kamu janjikan? Diam. Xie Aixiang yang menyebalkan dan eksploitatif itu. Dia masih ingin aku bekerja lembur. Jangan bergerak-bergerak lagi, aku tusuk sampai mati. Siapa yang mengirimmu? Siapa aku pikirkan, siapa yang sudah kamu sakiti? Apa yang ingin kamu lakukan? Tenang saja, saya tidak akan menyerangmu secara seksual. Saya hanya menginginkan nyawamu. Hentikan. Siapa kau, Nyahla? Kian. Kau baik-baik saja. Untung aku datang tepat waktu, kalau tidak. Kedatanganmu cukup tepat waktu. Ya Kian. Masalah itu. Begini. Aku menerima panggilan pengadilan. Kenapa kau menuntutku? Kamu mengambil rumahku dan tidak mau mengembalikan uangku.
Jika aku tidak menuntutmu, siapa yang harus kutuntut? Gu Qian tidak. Aku baru saja menyelamatkanmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Ya karena menyelamatkan hidupmu kau tahu. Kalau begitu aku tidak akan mengembalikan rumah dan uangnya. Dan juga berikan aku 2 juta lagi. Kamu bicara omong kosong. Orang itu barusan. Bukankah kamu memanggilnya ke sini? Kau benar-benar mengetahuinya. Baiklah Gu Qian. Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku sedang membicarakan ini denganmu baik-baik sekarang. Jangan memaksaku terlalu jauh. Jangan kamu mendorongku terlalu jauh. Pinyahlah dan pergi mengemis. Wanita busuk. Aku The akan film was membuatmu menderita translated sekarang juga. and Anakku narrated celaka by karenamu. Media. Sekarang juga kau akan membayar dengan nyawamu. Putramu. Kamu pada dasarnya tidak bisa punya anak laki-laki. Di laporan pemeriksaan medismu, tertulis kamu menderita azoospermia. Kamu benar-benar mandul. Azoospermia. Kaulah yang mandul. Wanita sialan dan keji milikmu itu. Kau sudah bersamaku selama setahun. Menolak membiarkanku menyentuhmu. Namun kau mengklaim aku mandul. Baiklah. Aku akan membuatmu sekarang juga. Mengandung anakku. Kemari masuklah. Aku menyuruhmu melindungi istriku. Apa yang kamu lakukan? Nyonya menyelinap pergi terlalu cepat setelah bekerja. Saya tidak bisa mengikutinya. Urus dia. Hanya saja jangan bunuh dia. Pergi. Kamu. Aku bukan istrimu. Aku adalah istri Ji Hanseng. Gu Qian. Apakah kamu masih mencintai Ji Hanseng? Jika aku mencintainya, kami tidak akan putus. Ji Hanseng. Kian-kian ada apa? Gu Qingming. C. Elseng Lin Feng terlalu kasar. Tubuh bagian bawah Ji Chuan hancur. Keluarga Ji datang. Meminta uang kepadamu untuk mengobati Ji Chuan. Cari saja dokter manapun untuk mengobatinya. Abaikan keluarga Ji. Ya. Kamu bekerja cukup keras. Jika kamu tidak terluka, kamu pingsan. Bukankah aku melakukan ini untuk mencari uang demi menghidupimu? Apa kamu pikir mencari uang itu mudah? Apa hubunganmu dengan bosmu? Kalian berdua tidak tidur bersama secara diam-diam kan? Hubungan apa yang mungkin kumiliki dengan bosku? Dia hanyalah bosku. Lagi pula aku suka pria tampan. Kalau begitu kamu pasti menyukaiku. Aku tidak menyukaimu. Aku adalah suamimu. Jika kamu tidak menyukaiku, siapa yang kamu sukai? Gu Qingming. Mengapa kamu tiba-tiba membicarakannya? Aku memperingatkanmu. Segera putuskan hubungan dengan pria itu. Hak apa yang kamu miliki untuk memerintahku? Gu Qian, bolehkah aku memeriksa lukamu? Oke. Baiklah, oke. Berhati-hatilah agar luka tidak terkena air. Olahraga berat diizinkan, tapi tolong jangan sampai lukanya terbentur, oke? Terima kasih dokter. Apa mengajakku makan malam? Siapa yang mengajakmu keluar untuk makan malam? Ini terkait pekerjaan. Kapan kita Qianyu? Pernah makan dengan tenang bersama Ding Xiang? Bisakah kamu menggunakan otakmu saat menangani sesuatu?
Keputusanku untuk bekerja di grup Dingsheng kali ini adalah kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Aku CEO Qianyu yang bermartabat. Mengapa aku harus menderita seperti ini? Mengenakan kacamata hitam setiap hari. Aku bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya. Dia bahkan mengatakan itu karena istrinya membencinya. Jika aku adalah istrinya, aku juga akan membencinya. The film was Dasar orang aneh. translated Selain and itu, Sheng yang narrated by eksploitatif itu media. membuat kami bekerja lembur sampai subuh. Jumlah uang yang sedikit itu bahkan tidak cukup untuk membeli tutup peti mati. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Menutup telepon. Apa yang kamu tertawakan? Bukankah ini karena aku harus menghidupimu? Ada apa kamu terhadap bosmu? Kebencian yang begitu besar. Sayang, kamu tidak akan memberitahunya kan? Sheng Exploit sedang mendengarkan sekarang. Aku tidak akan. Si Augu kita yang bermartabat secara pribadi menangani ini. Bagaimana mungkin aku mengadu? Sheng Han bajingan itu. Aku tidak mau melayaninya sehari lagi. Gu Qian, bermain perang korporat denganku. Kembali ke perusahaan dan hadapi aku. Sheng eksploitasi sialan itu. Seharusnya aku tidak menjadi sekretarisnya. Jangan jadi sekretaris. Bagaimana kalau menjadi istri saja? Aku benar-benar ingin mengambil kacamata hitamnya yang sialan itu, menariknya dan menghancurkannya. Bukankah kamu sangat penasaran? Ketika aku tidur di malam hari, apakah aku melepas kacamata hitamku? Bagaimana orang ini tahu? Apakah Jihan Sheng mengadu? Bantu aku menyusun proposal. Proposal apa? Proposal untuk menjatuhkan grup Qianyu. Itu benar. Temani aku ke acara makan malam nanti. Janji makan malam apa? Acara makan malam dengan CEO grup Qianyu. Aku tamat. Penyamaranku akan terbongkar. Benar Asisten Chen. Kapan CE Ugul akan tiba? Si Ugul sudah berada di lantai bawah. Saya minta maaf C.E. Sheng. Saya terlambat. Itu benar-benar kamu. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan mengira ini adalah pertemuan agen rahasia. Halo, Gu Anan dari grup Qianyu. Suara si Augu terdengar agak akrab. Sedikit mirip dengannya. Sekretarisku yang tidak berguna dan hanya pajangan. Sheng eksploitasi. Kamu tidak pernah lupa memfitnahku dimanapun kita berada. Si Augu, wajahmu kenapa? Kemarin CE Ugul berkelahi dengan suaminya. Wajahnya sedikit memar. CE Shing mohon maafkan saya. Itu benar. Pada akhirnya CE Ugul memenangkan perkelahian itu. Jaga agar tetap tidak mencolok. Suamimu tidak dirawat di rumah sakit kan? Kebetulan, suami sekretaris pajangan itu juga dirawat di rumah sakit. Mungkin mereka berdua berada di rumah sakit yang sama. Itu kebetulan sekali. C.E. Sheng, kamu mengundangku karena Aku dengar. Xiao wanita grup Qianyu memiliki kemampuan luar biasa dan bersikap tegas serta efisin. Hari ini aku ingin bertemu dengannya secara langsung. itu sedikit disayangkan. Mataku tidak layak untuk dilihat. Aku dengar. CEO dari perusahaan tertentu untuk menjatuhkan perusahaan saingan. Pergi ke perusahaan saingan untuk diam-diam menjadi sekretaris CEO. Apakah benar ada hal si baik itu? Jika saya adalah CEO itu, saya akan mengambil CEO wanita dari perusahaan itu dan menjadikannya milik saya. Dengan begitu kedua perusahaan akan menjadi milik saya. CEO Gu, kamu tidak akan memainkan permainan ini. Medan perang komersial tingkat rendah seperti itu. Tentu saja tidak. Asisten Feng panggil wanita itu. Sekretaris pajangan milikku itu. Aku curiga. Dia adalah mata-mata komersial yang dikirim oleh CEO Gu. Untungnya aku tidak membongkar diriku. CEO The Gu jangan film was gugup. translated and narrated Aku hanya by bercanda. Media. Sekretaris bodoh milikku itu. Bagaimana mungkin dia menjadi mata-mata komersial? CEO Gu, kenapa Anda tidak cepat-cepat mengundurkan diri dan kembali? Saya takut CEO Shen akan menghabiskan Anda. Sekarang bukan waktunya. Grup Dingsheng baru-baru ini sedang mempersiapkan proyek besar. Aku berencana untuk merebutnya.
Gu mohon berhati-hati. Jangan khawatir. Gu, tidakkah Anda berpikir Sheng itu terlihat sedikit mirip suami Anda? Benarkah? Selain keduanya sama-sama tercela, tidak ada kemiripan lainnya. Gadis telaka terkutuk ini, kemana dia pergi? Tidak menjawab telepon, tidak pulang ke rumah juga. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Bagaimanapun dia yang akan menanggung malu. Ayah, ibu, mari kita cari paman muda sekarang dan mengungkap sifat aslinya yang menjijikkan. Apakah sifat asliku menjijikkan sepertimu? Dasar anak durhaka. Berlututlah di hadapanku. Mengapa aku harus berlutut? Keluargaku bangkrut. Apakah itu ulahmu? Saya tidak melakukan ini. Saya tidak punya kemampuan itu. Gu Qian, apakah kamu tidur dengan Sheng? Anda harus mengingatnya baik-baik. Kalianlah yang menyuruh saya melakukannya. Sekarang, setelah saya berhasil, Anda tidak puas? Atau, apakah Anda mengatakan, Gu Xianxian Anda jatuh cinta pada Sheng? Dia adalah paman muda tunangan Anda. Anda menyukai ini. Cinta terlarang mesum menjijikan. Kakak. Grupku bangkrut. Tolong bantu ayah dan ibu. Saya tidak bisa membantu. Dasar gadis sialan. Kau menyebabkan adikmu keguguran. Keluargaku juga dihancurkan olehmu dan bangkrut. Kau adalah pembawa sial. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan warisan kakekmu. Sekarang Anda adalah lengan yang tidak bisa memelintir paha saya. Baiklah. Kalau begitu aku akan merusak reputasi dan kedudukanmu, dan membuatmu diserca secara publik. Kalian tidak tahu kan? Gu Qian adalah wanita sialan. Dia sudah tidur dengan CEO kalian. Siapa bilang aku tidur dengan Gu Qian? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? CEO Gu Qian adalah agen rahasia. Apakah kamu punya bukti? Sheng saya adalah ketua grup Gu. Tidak mengenalmu. Ini putri saya Xianxian. Dia sudah lama mengagumi Anda. Dikagumi. Bukankah dia pacar keponakanku? Keluarga Gumu sama sekali tidak punya batasan moral. Gu Qian, kemarilah. Apakah kamu mata-mata? Saya bukan mata-mata. Anda adalah mata-mata. Dulu orang tua saya membuat Anda. Gadis celaka. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Sheng. Grup Gu kami hampir bangkrut. Kami datang untuk memohon Gu Qian membantu kami. Mengapa memohon pada pajangan ini? Aku akan membantumu. Paman muda pasti menyukai saya. Itu sebabnya dia membantu ayah. Asisten Feng. Kirimkan pemberitahuan. Setiap perusahaan di bawah kamar dagang Yangcheng yang berani bekerja sama dengan grup Gu akan dianggap secara seragam sebagai musuh Dingsheng. Kau boleh inyah sekarang. Sheng, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa memecat saya. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Xiao Gu, Saya sudah ketahuan. ada apa? Tidak ada apa-apa. Apakah Anda salah menelepon orang? Siapa Gu? Hanya bercanda. Kau sangat mirip dengan Xiao Grup Qianyu. Kalian berdua memiliki aura yang kuat. Dan kebetulan kalian berdua The sama-sama film was bermarga Gu. translated and Anda narrated terlalu by memuji saya. NVIDIA. Baiklah, hadiri acara makan malam bersamaku malam ini. Janji makan malam lagi. Ada apa? Apakah kau menghadiri makan malam grup Qianyu? Tidak. Itu. Maksud saya Anda menghadiri janji makan malam lagi. Kalau begitu silakan hadiri dengan benar. Saya akan pergi sekarang.
Gu Qian. Ada apa Ci Xiang? Saya benar-benar tidak ingin melihat wajah Shang si pelit itu lagi. Bukan apa-apa, kau boleh keluar. Silakan duduk. CA Shane. Saya dengar seseorang membuat masalah di perusahaan hari ini. Apa yang mereka katakan benar? Bahwa sekretaris kecil Anda adalah mata-mata komersial. Pemegang saham Lin. Kebiasaanmu mengambil kesimpulan terburu-buru. Bisakah kau mengubahnya? Hanya bercanda CA Shane. Jangan terlalu picik. Jika saya punya sekretaris secantik sekretaris gue, sungguh akan sulit untuk mengendalikan diri saya. Lin Xingye. Apa kau mencari mati? CA Shane. Fakta bahwa saya datang ke acara makan malam ini adalah bentuk penghormatan bagi Anda. Jangan macam-macam. Mengenakan kacamata hitam setiap hari. Mengapa berpura-pura misterius? Si wajah bekas luka. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah pria yang jatuh? Diusir oleh keluarga. Anda diam. Saya beritahu Anda. Anda tidak punya hak untuk menghina bos saya. Wanita celaka itu. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda. Menghina bos saya sama sekali tidak dapat diterima. Karena saya sangat loyal. Pria itu seharusnya tidak lagi meragukan saya kan? Grup Dingxiang tidak lagi membutuhkanmu. Kau dipecat. Apakah kamu pikir Dingxiang milikmu? Kamu ini apa-apaan? Saya akan pergi berinvestasi besok. Grup Qianyu. Jika kau adalah CEO Grup Qianyu, apa yang akan kau lakukan? Jika saya adalah CEO, maka saya pasti akan memastikan dia bernasib di Yang Cheng. Lebih buruk daripada anjing atau babi. Xie Yulin, aset perusahaanmu. Semuanya telah runtuh. Kau bangkrut. Itu bukan saya. Aneh. Dan CA Sheng juga tidak melakukannya. Aku tahu itu bukan kau. Kau hanya seorang sekretaris. Dari mana kau mendapatkan kemampuan sehebat itu? Semuanya. Mulai sekarang siapapun yang berani menghina sekretarisku akan berakhir seperti pemegang saham Lin. CEO yang sedang dalam konferensi video. Oke. Sekretaris Gu, CEO yang ingin kau pergi ke hotel untuk mengantarkan dokumen. Dokumen apa? Asisten Feng tidak ada di sini. Kau adalah orang yang paling dipercaya oleh CEO Sheng. Baiklah, saya mengerti. Tunggu sebentar. Semprotkan parfum agar berbau feminin. Saya tidak mencium bau feminin apapun, hanya bau yang tidak senonoh. Rubah betina. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Xi Yuxiang, ku dengar Gu Qian bolos kerja dan pergi ke hotel untuk bertemu pria secara pribadi. Apakah Wakil Presiden Song sangat menganggur? Tidak, Xi Yuxiang. Aku hanya berpikir bahwa Gu Qian bukanlah orang baik. Orang-orangku bukan untuk kau. Kritik. Halo Tuan Ma. Saya di sini untuk mengantarkan dokumen kepada Anda. Jadi kamu adalah si cantik kecil. Xiong Ruyan. Kirim dengan benar kan? Apa kau ingin mati? Nasong, lihat siapa saya. Kenapa harus kamu? Jie Ugu. Jadi kau masih tahu aku adalah Ji Ogu? Ada apa? Apakah saya membayar terlalu banyak? Bolos kerja untuk memesan kamar? Tidak. Ini juga pekerjaanku. Pekerjaanmu adalah untuk bekerja sama dengan grup Dingxiang untuk menjatuhkan Qianyu bersama-sama kan? Tidak. Hubunganku dengan Qianyu adalah setia seutuhnya. Jie Ugu, tolong percayalah padaku. Xiong Ruyan yang berutang padaku. Dia bilang dia akan menggunakan si cantik kecil untuk melunasi utang. Aku dibutakan oleh nafsu. Aku bukan manusia. Aku adalah babi. Tolong beri aku satu kesempatan. Baiklah, kau adalah babi. Berhenti dari pekerjaanmu. Jie Ugu, Anda ingin memecat saya. Hanya karena masalah sekecil ini, Anda ingin memberhentikan saya. Hanya karena masalah kecil ini. Jie Ugu, jadi itu sebabnya Anda tidak berada di perusahaan akhir-akhir ini. Anda pergi ke Dingxiang untuk menjadi sekretaris. Sekretaris yang disebutkan Xiong Ruyan. Ternyata itu Anda. Apa hubungannya denganmu? Jadi kenapa kalau itu aku? Anda ingin memecat saya. Anda menghalangi jalan saya menuju kekayaan. Saya akan pergi membongkar rahasia Anda. Baiklah, tunggu saja.
C.A. Shane, wanita ini, dia adalah, Keluar. dia. Keluar. Kau milikku. Song Ruyan memintamu mengantar dokumen. Dan kau hanya mengantarnya. Apa kau punya otak? Aku, Bau apa itu di tubuhmu? parfum. Ada yang salah dengan parfum ini. Song Ruyan menyemprotkannya padaku. Aku mengerti sekarang. Aku akan memecatnya segera setelah aku kembali. Saya sangat panas. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku akan membantumu. Bantu saya dengan apa? Ayo mendekatlah. Apa yang sedang kau lakukan? Saya tidak bisa mengkhianati suami saya. Bukankah kau dan suamimu memiliki hubungan yang buruk? Perasaan saya tidak enak. Itu masalah yang berbeda. Tetapi jika saat ini saya memiliki masalah mendasar, saya harus pergi tanpa apa-apa. Aku akan memberimu semua uangku. Semuanya. Saya tidak menginginkan uangmu. Baik. The film was Tenanglah di sini translated sebentar. and narrated by M Media. Apa kau gila? Wakil Presiden Shaw. Apakah Anda yakin sekretaris gue ada di dalam hotel dan telah melakukannya dengan seorang pria? Ini kamarnya. Haruskah kita menunggu CS yang tiba? Bahkan jika sekretaris gue bersama pria lain di dalam, itu adalah urusan pribadinya. Main-main selama jam kerja. Tak tahu malu. Mengapa kau di sini? C.A. Shane, saya minta maaf. Kami mengganggu Anda. Wakil Presiden Sean, urus prosedur pengunduran diri Anda sendiri. Kenapa? Asisten Feng, kau tidak berhak memecatku. Sean Ruyan. Kita semua sudah dewasa. Beberapa hal sudah terlihat jelas, tetapi tidak perlu diungkapkan. Istri C.A. Shane yang dingin dan glamor, pastilah sekretaris gue kan. Sepertinya, tetap saja Anda gue, yang relatif lebih pintar. Sekarang Sean Ruyan sudah pergi. Posisi wakil CE kosong. Berikan kepada Jichuan. Ini. Jichuan saat ini bekerja di bawah saya. Dia hanyalah sampah besar. Biarkan CE Sheng mengaturnya secara langsung. Itu juga bisa. Biarkan CE Sheng menyiksanya dengan tuntas. Ji Hanseng. Sheng si pengeksploitasi. Keduanya menindas saya. Sungguh bodoh. Masih belum tahu sampai sekarang. Siapa aku? Gu Qian. Siapa Ji Hanseng? Ji Hanseng adalah mainan milikku. Hanya mainan benarkah? Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat. Siapa mainan siapa? Tiran yang otoriter. Tapi kau mengajariku itu. Gimana bekas lukanya? Apa yang kau cari? Kau tidak tahu malu memanfaatkan kerentanan seseorang. C.A. Sheng, bekas luka di wajah Anda ini ditemukan oleh Nyonya. Tidak. Lalu mengapa Anda lari keluar? C.A. Sheng, Anda telah benar-benar membuat Nyonya marah. C.A. Sheng, saya belum masuk ke mobil. Itu ditempel miring. C.A. Sheng, saya lupa memberitahu Anda. Jichuan diatur oleh saya untuk menggantikan posisi Shuang Ruyan. Benar. Apa yang terjadi pada tubuh bagian bawahnya? Itu sudah hancur sejak lama. Ingatlah untuk mengetuk lain kali kau masuk. Bukankah saya mencoba membiarkan Anda berlatih sebelumnya? Ketika Nyonya masuk ke kantor, dia mungkin tidak harus mengetukkan. Dia tidak sebandel dirimu.
Kau binatang buas, saya ingin mengundurkan diri. Saya tidak melakukan ini lagi. Menjadi agen rahasia, membuat diri saya terlibat. Dasar pria anjing. Sebenarnya hari itu, Diam. tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dengan suami saya jika kau melakukan ini? Suami saya, meskipun dia tidak berguna dalam segala hal yang dia coba, dan menghabiskannya sampai tak tersisa, dia tetaplah suami saya. Aku sampah di matanya. Sebenarnya, kau bisa mencoba memberitahu suamimu. Mungkin dia akan memaafkanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang bisa menerima istrinya? Tidur dengan bos, di ranjang yang sama. Tapi kau bisa menerimanya. Coba saja. Tunggu saja. The film was translated and narrated by M Media. Di Hansen saya telah berselingkuh. Aku memaafkanmu jadi jangan membebani dirimu sendiri. Kali ini, Gu Qian seharusnya tidak marah lagi. Ji Hanseng, kau juga binatang buas. Kau benar-benar tidak peduli padaku. Wanita itu pasti ada di hatimu. Aku tidak. Kau tidak apa. Bukan urusanmu sama sekali. Kenapa kau di sini? Kau di sini juga. Waktu yang tepat. Pergi tuangkan aku secangkir air panas. Saya akan menuangkan secangkir air panas untukmu. Kenapa dia di sini? Aku adalah wakil presiden perusahaan sekarang. Ada masalah. Apakah grup Dingxiang sudah bangkrut? Sampai harus mempekerjakan sampah ini sebagai wakil presiden. Baiklah, wakil presiden, saya akan memberimu secangkir air panas. Ji Chuan, kau pasti sedang dalam masalah. Paman, kau benar-benar tahu cara bercanda. Masalah apa yang mungkin kumiliki? Wakil Presiden Ji ini, air panas Anda. Gu Qian, apakah kau gila? Ji Chuan, keluar dari sini. Paman, Gu Qian wanita gila ini, licik dan jahat, keji dan tercela. Sian-sian celaka olehnya dan mengalami keguguran. Aku tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Bukankah kau sudah tidak bisa punya anak? Paman, karena wanita ini, aku impoten. Bukankah kau juga awalnya tidak bisa melakukan itu? Kau dan kita adalah satu-satunya keluarga kan? Gu Qian ini, dia tidak lebih dari seorang. Ji Chuan, beberapa kata. Aku tidak mau mengatakannya untuk kedua kalinya. Keluar. Tapi bagaimana dengan anak itu? Aku dan istriku akan punya anak. Keluar. Xie Sheng. Identitas Gue Qingming telah diklarifikasi. Dia adalah putra tunggal keluarga Gue. Dia dan Nyonya adalah saudara kandung. Dulu Gue Qingming demi menyelamatkan Nyonya, mengirimnya ke keluarga Gue, di mana dia menjadi nona sulung. Xie Sheng ini Gue Qingming sangat licik. Saya khawatir Nyonya akan dimanfaatkan olehnya. Dia ingin memanfaatkan istriku. Gu Qian, mengapa Anda harus menderita seperti ini? Dia mengkhianati Anda 5 tahun lalu. Sekarang dia menikah dengan Anda. Namun dia masih tidak peduli pada Anda. Gu Qingming, masalah antara Ji Hansheng dan saya. Jangan ikut campur. Ada pesta koktail malam ini. Asisten Chen dari grup Qianyu adalah target Anda selama Anda menanganinya. Dan membuat Qianyu berinvestasi di proyek perusahaan saya. Saya akan setuju kamu bersama Ji Hansheng. Qianyu. Baiklah, Katakan padaku jika suatu hari Ji Hansheng dan saya berada dalam masalah pada saat yang sama. Siapa yang akan kamu selamatkan? tidak peduli seperti apa Ji Hansheng. Dia tetaplah suami saya. Dan kau. Hanyalah sampah yang mengandalkan telah menyelamatkan hidupku untuk membuatku melakukan segalanya untukmu. Apakah kau pantas dibandingkan dengannya? Bapak Ji, apakah kamu dengar itu? Adikku ini benar-benar memihak orang luar. Kakak. Kau hanyalah seorang bajingan. Itu masih lebih baik darimu. Setidaknya saya punya hubungan darah dengan keluarga gue. Tapi bagaimana denganmu? Seorang anak angkat rendahan. Sungguh menyedihkan.
anak angkat. Pantas saja dia begitu jauh dari orang tuanya. Gu Qingming, jangan berpikir bahwa hanya karena saya memanggilmu kakak, kau bisa mengambil sejengkal dan meminta sehasta. Saya memperingatkanmu, jangan memprovokasinya. Bagaimana jika saya bersikeras memprovokasinya? Jika kau bersikeras memprovokasikannya, maka kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Ayo pergi. Asisten Chen, apakah Gu Qingming menghubungimu baru-baru ini? Jangan biarkan dia tahu identitasku. Juga, tekan perusahaannya. Mengapa? Karena dia berulang kali memprovokasi suamiku. Sungguh menjengkelkan. Aku tidak bisa, karena dia adalah saudaraku. Dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia dipukuli. Sayang, Bagus sudah memukulnya. kau benar-benar memanjakanku. Jangan berani-berani hanya karena kamu punya sedikit penampilan. Terus merayuku. Aku hanya ingin merayumu. Memangnya kenapa? Tahu terima. Teleponnya, Abaikan saja. jawablah. Hanxing, aku sangat merindukanmu. Bisakah kau datang ke hotel dan menemaniku? Hanxian, kau di sini. Yeran, aku di sini. Kenapa harus kau? Bukankah kamu mencari suamiku? Aku datang untuk melihat apa yang kamu inginkan darinya. Apa yang kamu coba lakukan berpakaian sangat minim. Suamimu. Anda menikah dengan Ji Hanxing. Gu Qian. Tidakkah kau tahu bahwa orang yang dicintai Ji Hanxing adalah aku? Aku tahu. Jadi kenapa? Aku tidak peduli. Tapi untukmu. Bukankah kamu di luar negeri menemani suami lamamu? Mengapa kamu lari kembali? Gu Qian, apa kau pikir aku benar-benar menyukai Ji Hanxing? Dia sangat miskin. Dia hanya punya wajah yang tampan. Alasan aku mendekatinya, justru karena kau menyukainya. Semua yang kau sukai. Aku harus mendapatkan semuanya. Sekarang kamu tahu, siapa orang yang membenci si miskin dan mencintai si kaya kan? Hanxiang dengarkan penjelasanku. Itu semua karena dia menyesatkanku. Kata-kata yang dia ucapkan itu, meskipun kau miskin aku tetap mencintaimu. Sudah kubilang sebelumnya, jangan terlibat denganku. Jadi ini cahaya bulan putih New. Lumayan juga. Gucian, aku akan menginjakmu. Dan membuatmu menjelati sol sepatuku. The film was translated and narrated by M Media. Gu Qingming, kau harus membantuku. Kalian mungkin tidak tahu bahwa Gu Qian benar-benar busuk secara pribadi. Jangan lihat dia mengenakan merek desainer. Semua itu didapatkan dengan tidur bersama orang lain. Wakil Presiden Ji, apakah semua yang kau katakan itu benar? Biar ku beritahu kalian semua, meskipun Gu Qian itu adalah mantan pacarku, aku tidak pernah berani menyentuhnya. Aku takut tertular AIDS. Aku tidak pernah menyangka seseorang yang begitu dingin. Ternyata bisa seperti ini. Wakil Presiden Ji, jika kau tidak menyebarkan rumor bahwa sekretaris Gu adalah mantan pacarmu, kami mungkin akan mempercayai apa yang baru saja kau katakan. Sekretaris Gu punya penampilan, dan dia punya kemampuan. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Tepat sekali. Dia bahkan tidak menyukai presiden kami. Bagaimana mungkin dia tidur dengan pria demi uang? Percaya atau tidak terserah kalian. Nanti kurangi bergaul dengan orang yang sifatnya kewanitaan. Yang suka mengadu domba fi tukang lapor. Apa maksudmu? 3 juta hilang dari rekening perusahaan. Bayar kembali. 3 juta hilang dari rekening perusahaan. Apa hubungannya denganku? Kenapa aku yang harus membayarnya kembali? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Bukankah kamu tahu sendiri? Wanita kotor itu dia bahkan berani memfitnahku. Masih berani bilang aku pria pengecut. Aku melihatmu. Ji Juan. Menyalahgunakan dana publik berujung pada hukuman penjara. Juga, Kak itu kayak emak-emak. Di seluruh tubuhmu, tidak ada satupun bagian yang berguna. Aku akan melawanmu sampai mati. Penyahlah.
Reuni kelas. Paman, bisakah saya menjadi wanita Anda? Bahkan jika saya hanya simpanan Anda. Apa yang kau lakukan? Jihan Sheng, apa yang kalian berdua lakukan? Itu. Sebenarnya aku. Diam. Kakak, antara bos Anda dan saya, tidak terjadi apa-apa. Gu Xianxian, apakah kamu menyukai bosku? Atau suamiku? Atau, apakah kamu mengatakan bahwa bosku adalah suamiku? Gu Qian, kenapa kau di sini? Jihan Sheng, kau di sini juga. Kalian berdua berputar-putar, dan akhirnya tetap menikah. Selamat. Terima kasih ketua kelas. Gu Qian, kau adalah primadona kampus universitas kita. Kukira kau akan menikahi pria terkaya di negara ini. Aku tidak menyangka kau akan tetap Film was menikah dengan mantan pacar translated pecundang and miskin narrated ini. by M Media. Su Lili, kamu benar-benar punya mata, tapi tidak bisa melihat. Hanya tahu cara berkedip, tapi tidak tahu cara melihat. Tidakkah kamu lihat betapa tampannya suamiku? Dia masih orang miskin. Kudengar. Kau bekerja sebagai sekretaris untuk seorang bos. Aku yakin kau menemani bosmu di siang hari. Dan suamimu di malam hari. Diam. Ada apa, Jihan Sheng? Tak punya kemampuan tapi tak mau dibicarakan. Jika kau punya kemampuan, aku akan berlutut dan menjilati sepatumu. Lily, kita semua adalah teman sekelas di universitas. Kata-katamu keterlaluan. Apa, kita tidak boleh membicarakan dia yang miskin? Aku hanya takut beberapa orang tidak berbicara bahasa manusia. Gu Qian, apa kau mencari mati? Apa kau tahu siapa suamiku? Aku tidak peduli siapa suamimu. Menghina suamiku tidak bisa diterima. Suamiku adalah CEO Grup Dingxiang. CEO Grup Dingxiang. Seperti yang diharapkan ketika kamu keluar. Status adalah sesuatu yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Halo semuanya. Saya adalah manajer umum Dingxiang. CEO Xiang dari grup Dingxiang meminta saya untuk mengantarkan sebuket bunga kepada Nyonya. Gu Qian, Anda adalah istri CEO grup Dingxiang. CEO Xiang, apakah Anda punya instruksi lain? Tidak apa-apa, kau boleh pergi. Mengerti. Mengenai sepatu itu, aku tidak akan membiarkanmu menjilatnya. Berjalanlah sendiri. Gu Qian, Anda sengaja mengejek saya. Saya beritahu Anda, suami Anda pasti punya kekasih. Kita sudah sampai di rumah. Kau tidak diizinkan minum sebanyak ini lagi. Aku akhirnya tahu. Mengapa kamu memakai kacamata hitam saat bekerja? Karena kamu takut aku tahu seberapa banyak yang kamu miliki, dan menyita asetnya. Aku minta maaf. Aku bisa memberimu semua uang itu saja, oke? Baiklah. Gu Xianxian itu, dia adalah teh hijau. Ketika aku pergi tadi aku tidak memberinya pelajaran. Karena dia suka merayu pria. Maka aku akan mengirimnya ke tempat yang seharusnya. Dan Sang Yiren juga jahat padaku. Kamu juga harus membantuku memberinya pelajaran. Baiklah, aku akan mengurus semuanya untukmu. Kamu sangat baik. Lihat dirimu, kau bau alkohol. Mau mencicipinya. Aku sudah merasakannya. Bagaimana jika itu tidak cukup? Kalau begitu cicipi lagi. Jihan Sheng, siapa yang menyuruhmu masuk ke tempat tidurku? Sayang, berhentilah main-main, kita bisa melakukannya malam ini. Bangun. Melakukan apa-apa maksudmu melakukannya? Kau hilang kesadaran. Kemarin kau memohon padaku.
The film was translated Diam. and narrated by M Media. Aku tidak pernah menyangka. Si Eugu memukuli suaminya hingga masuk rumah sakit. Ternyata memiliki saat-saat malu. Kamu sudah tahu selama ini? Ya kau sendiri yang memberitahuku. Apa kau lupa? Menyusup ke Dingxiang adalah seumur hidupku. Kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Aku Cheo Qianyu yang bermartabat. Kapan aku pernah menderita kesulitan seperti ini? Baiklah. Chie Sheng, aku ingin mengundurkan diri. Sekretaris selamanya. Sekretaris seumur hidup. Gu Qingming. Kian, apakah kamu sudah menangani asisten Cem, grup Qianyu? Proyek Kota Timur. Sangat penting bagiku. Aku tidak bisa menanganinya. Dan Gu Qingming. Aku hanya setuju untuk membantumu mengamankan aset. Masalah lain tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu itu. Karena kamu tidak mau membantu kakakmu. Maka kakak harus bertindak sendiri. Gu Qian, kamu memaksaku menggunakan metode seperti ini. Karena kamu tidak bisa mengamankan proyek Kota Timur. Maka pergilah amankan proyek Kota Barat untukku. Seseorang. Gu Bos Go akan segera tiba. Gu Qian, jangan berpikir hanya karena orang bermargaji mendukungmu, kamu bisa lolos dari telapak tanganku. Aku membenci. Kamu makhluk yang lebih buruk dari babi dan anjing. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Anak harammu itu. Layani Bos Go dengan baik untukku. Kalau tidak, saya akan mencari seseorang untuk menghadapimu. Kamu benar-benar saudaraku. Kamu harusnya senang kamu adalah adik perempuanku. The film was translated Kalau tidak kamu sudah and lama narrated dibereskan by olehku. M Media. Bersikaplah yang baik. Bos Gao. Gu, apa yang kamu coba lakukan? Mengirimiku seorang wanita. Apakah saya Gao pria yang kekurangan wanita? Begini Bos Gao. Saya tidak. Bukankah saya selalu ingin bekerja sama di proyek Kota Barat? Ini adik perempuan saya. Anjing yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuanmu. Keluar. Ya. Cari semua ruangan pribadi itu untukku. Baik. Tak tahu malu. Ji Hansheng. Kamu sudah terlambat. Gu Qian sudah ternoda. Masih mau wanita yang sudah dipermainkan. Tidak. Aku sedikit mabuk. Bukan apa-apa. Anggurmu ini tentu saja kuat. Kurasa aku melihat suamiku. Apakah dia mirip dengannya? Kak kamu sudah menikah. Ya, Kakak Dan masih berharap bisa mengenalkanmu pada seseorang. sayangnya. Ceraikan dia. Kakak akan mengenalkanmu pada pria seperti singa perkasa. Kakak Da. Kecuali ketampanannya. Milik seorang pria, aku tidak bisa menerima godaan lain. Sayang sekali. Adik perempuan, kamu dan iparku pergi dulu. Kakak akan membantumu membereskan bajingan itu. Terima kasih Kakak Da. Mari kita minum bersama lagi lain kali. Baik, tentu saja. Bantu saya membereskan bajingan ini dengan benar. Tidak tahu malu.
Saya paling membenci orang seperti ini. Pria yang merebut sumber daya wanita. Bos Gao. Pukul dia. Giliran aku. Tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Berhenti berpura-pura. Aku tahu kau tidak mabuk. Bagaimana kamu tahu? Kakakda tidak terlalu kuat minum alkohol. Aku bersikap lunak padanya. Hanya berpura-pura sedikit. Kakakda. Itu terdengar cukup intim. Aku bahkan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Kakak Xiang, Panggil aku suami. aku tidak akan. Nanti aku akan memaksamu mengatakannya. Suami, Tidak buruk. Suami. sudah berakhir. Aku baru saja mengirimkannya. Apa yang kamu sarankan kita lakukan? Sekarang seluruh perusahaan tahu bahwa aku terlibat denganmu. Apa? Apa kau takut terlibat denganku? Benar. Cepat posting pernyataan di obrolan grup. Mengatakan aku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin. Apa kau tidak tahu berapa banyak orang di perusahaan The yang film memiliki was niat buruk terhadapmu? translated and narrated Ya, ada orang by di perusahaan M-Media. yang juga memiliki niat buruk terhadapmu. Serahkan saja laporan keuangan itu kepada asisten Feng. Xi Yuxiang. Saya hamil. Xie Aixiang. Itu anakmu. Milikku. Xi Yuxiang, saya telah berbuat salah kepada Anda. 3 juta di pembukuan perusahaan. Saya menggelapkannya tanpa izin. Bukankah Ji Chuan yang menggelapkan itu? Wakil Presiden Ji. Dia bilang jika saya menggelapkan 3 juta untuknya, dia akan menikahi saya. Mengapa kamu menikahi orang yang tidak berguna? Untuk menjadi saudara perempuan, Ji Chuan memang tidak berguna. Bajingan. Lalu anak di perutmu. Xi Yuxiang. Anak itu adalah anak ayahmu. Xi Yuxiang, tolong bantu saya. Bajingan Ji Chuan itu membius saya dan mengirim saya ke Tuan Besar Ji. Sekarang saya hamil. Tuan Besar Ji ingin menikahi saya. Untuk menjadi selirnya saya tidak mau. Si Aifshen. Tuan Besar Ji memintamu kembali. Tuan Besar Ji juga memintamu untuk membawa Li Ruan-Ruan kembali. Sekretaris Gu, selamatkan saya. Saya menolak. Aku menyuruhmu kembali. Kenapa kau membawanya kembali juga? Apa kau tidak tahu dia dan keponakanmu terlibat? Kenapa kau memanggilku kembali? Aku menyuruhmu menceraikannya. Bercerai. Paman. Kakek bermaksud agar kau menceraikan Gu Qian dan kemudian menikahi Li Ruan-Ruan. Apakah kalian semua gila? Anak di perut Li Ruan-Ruan? Tidakkah kamu tahu anak? Siapa itu? Tuan Ji tua. Saya bersedia menikahi Xie Yuxiang. Tuan tua. Sebaiknya kau jangan memprovokasiku. Anseng. Dengarkan ayahmu. Nikahi Ruan-Ruan dan bawa dia pulang. Kau bajingan tua tak senonoh. Kamu sendiri yang menghamilinya. Sekarang, kamu ingin suamiku menjadi kambing hitam. Hanya karena keluarga Ji kita membesarkannya selama 18 tahun. Li Ruan-Ruan hamil anak kakakku. Jika dia menikah dengan Ji Hansheng, maka di masa depan anak kakakku bisa mewarisi grup Dingsheng. Kamu adalah binatang buas. Ji Chuan, usir dalang kecil ini. Kau. Kau berani menyentuh istriku. Apa kau percaya aku tidak akan menghancurkanmu? Kau bajingan tak tahu terima kasih. Sejak kau menikah, pernahkah kau membawa pulang sepeser pun uang?
Tuan tua. 5 tahun lalu kau mengusirku. Sekarang setelah aku sukses, kau ingat untuk mengakuiku sebagai putramu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, seberapa banyak penderitaan yang benar-benar dia alami. Apapun yang terjadi, hari ini kau harus menikahi Li Ruan ke dalam keluarga. Sekretaris Gu, Anda bilang akan membantu saya. Mengapa Anda tidak menceraikan Cheo Xiang? Kamu pasti sedang bermimpi. Setelah menikah dengan si Xiang dan melahirkan anak orang tua itu, Li Ruan kamu benar-benar tidak tahu malu. Lalu apa lagi yang Anda inginkan, Gu Qian? Saya mengandung anak luar gaji. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Anak siapa yang kamu kandung bukan urusanku. Pergi cari ayah dari anakmu. Jangan libatkan aku. Sakit sekali. Tuan Jitua. Anak kita. Hanseng. Aku. Jangan khawatir. Dia sengaja menabrak sisi itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Gu Tian. Anak di perutnya adalah milik keluarga Ji. Satu-satunya garis keturunan masa depan. Sakit sekali. Jangan mendekat. Jadi ini anakmu. Aku tahu ada trik. Berapa banyak uang yang Jichuan berikan padamu untuk bertindak begitu setia? Sepertinya, kamu benar-benar cukup The film menyukai was Ji Hanseng. translated and narrated by M Media. Suami. Penggemar wanitamu. Berhenti. Paman. Ini tidak ada hubungannya denganku. Li Ruan yang terobsesi. Dia memohon padaku untuk mencari cara membantunya menikahimu. Itu tidak benar, Seo Seng. Wakil Presiden Ji yang menyuruh saya berpura-pura hamil. Dia hanya ingin mendapatkan ekuitas Dingxing. Kalian berdua menggelapkan dana publik. Tunggu untuk masuk penjara. Sayang, ayo pergi. Ji Hansheng. Gu Qian. Aku pasti akan kembali untuk mengambil nyawa kalian. Proyek akuisisi Grup Gu. Bagaimana perkembangannya? Grup Gu telah sepenuhnya diakuisisi. Rumah Gu Xian juga diakuisisi. Gu Qingming baru-baru ini menjadi putus asa, memberikan wanita kemana-mana, mencari sumber daya. Hanya itu yang dia mampu. 3 hari kemudian, Qian Yu akan mengadakan gala amal, sementara 2 artis di bawah grup akan hadir. Siapa? Gue. Istri, kenapa kamu belum tidur denganku? Apakah kamu sudah kehilangan minat padaku? Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang menarik malam ini? Saya sangat tertarik. Lihat di belakangmu. Apa yang ada di belakangmu bahkan lebih menarik. Si Sheng, selamat malam. Cheo Seng ini bukan malam yang baik. Ketika burung senap dan kerang berkelahi, nelayan yang diuntungkan. Bagaimana kalian berdua orang kelas bawah bisa masuk ke sini? Kalian punya undangan. Keluar. Undangan Anda pasti dicuri. Di mana jam tangan saya? Kalian berdua hantu miskin pasti mencurinya. Kamu benar-benar pandai berbohong. Aku bahkan belum melihat seperti apa jam tanganmu. Song Yiren, jika kamu masih ingin tinggal dengan nyaman di negara ini, maka bersikaplah yang baik. Saya adalah artis utama grup Qianyu. Ji Hansheng, siapa yang Anda coba takuti? Apakah Anda pikir Anda adalah The CEO film Dingxiang? was translated and Istri Anda adalah narrated by simpanan M seseorang. Media. Apakah Anda tahu itu? Aku tidak. Artis Qianyu. Keamanan, datang ke sini.
dan geledah Gu Qian. Aku ingin lihat siapa yang berani. Apa yang perlu ditakutkan? Pesta malam ini diselenggarakan oleh grup Jianyu dan CEO Gu Bos Jianyu dan saya. Anda dan CEO Gu, ada apa dengan itu? Mulai sekarang, saya adalah pacar CEO Gu. Kapan aku pernah menyetujui itu? Seng Yiren. Apakah kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Minta maaf padaku segera. Mengapa saya harus meminta maaf? Besok, kontraknya akan diakhiri. Keluar dari sini segera. Ji Eugu. Saya minta maaf. Kesalahanku. Tidak apa-apa. CEO Gu, dia adalah CEO Gu dari grup Jianyu. Jangan memfitnahku lagi di masa depan. Aku benar-benar tidak suka wanita. Gu Qian dia. Sebenarnya adalah bos Jianyu. Dia pasti menggunakan uang keluarga Gu untuk memulai perusahaan itu. Grup Jianyu. Milik kita. Ayah, ibu. Kita akan menjadi kaya. Si Shen, saya minta maaf karena membuatmu kesal. Bukan apa-apa. Qi Yuxiang. Dia adalah Qi Yuxiang dari grup Dingxing. Apa? Apa aku tidak terlihat seperti itu? Bagaimana mungkin? Dia sangat miskin. Benar. Seng Yiren. Berhenti membuat masalah untukku. Segera ingat. Hanxing, maafkan saya salah paham pada Anda. Tolong maafkan saya ya. Bahkan jika Anda miskin, saya tetap menyukai Anda. Asisten Chen. Bawa dia pergi. Bahkan jika kamu tidak punya uang, aku benar-benar mencintaimu. Sudah cukup. Halo semuanya. Aku adalah CEO Gu dari grup Jianyu. Gu Anan. Ini adalah presiden grup Dingxing. Sheng Han. Dan dia juga suamiku. Selamat datang semuanya untuk hadir perjamuan grup Jianyu. Gu Qian. Kau merahasiakan ini dari kakakmu untuk waktu yang lama. Bagaimana kakakmu harus menghukummu? Nona muda ini. Minumlah. Terlihat sangat miskin. Putri-putri keluarga gue. Semuanya sangat tidak sopan. Siapa kamu? Nyah. Apakah kamu tahu siapa aku? Gu Qian adalah CEO Gu dari grup Jianyu. Dia adalah kakak perempuanku, grup Jianyu. Itu milik keluargaku. Pertama-tama grup Jianyu milik Gu Qian. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Berhenti memiliki fantasi liar seperti itu. Benar. Kau punya saudara laki-laki lain bukan? Bagaimana kamu tahu tentang keberadaan bajingan itu? Kau tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku tahu. Singkatnya, jika kau tidak ingin pria itu kembali untuk bersaing memperebutkan warisan tuan besar gue denganmu, maka kau harus mendengarkanku bagaimana. Gu Qian dan anak haram itu. Tidak satupun dari mereka diizinkan mencuri warisan tuan besar Gu. Itu milikku. Baiklah. Nanti kau. Perjamuan telah usai. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Tunggu sebentar. Gu Xian apa yang sedang kau coba lakukan? Jangan khawatir tentang itu. Ciel Gui adalah bosmu. Video apa yang akan kamu gunakan kali ini untuk membuatku? Kak, bagaimana mungkin aku memfitnahmu? Aku hanya ingin memberitahumu. Ji Hanxiang main perempuan di belakangmu. Aku juga punya banyak wanita. Yang semuanya telah dihancurkan olehnya. Video dia dan kami ada di sini. Baiklah. Cepat putar, aku ingin melihatnya. Kamu putar saja. Ciel Gui. Ini mungkin salah paham. Bagaimana mungkin Chai Sheng? Mengapa itu tidak mungkin? Ketika pria punya uang mereka suka bersenang-senang. Asisten Chen, ayo mainkan. Kamu tidak percaya padaku. Tidak. Aku ingin melihat masalah macam apa yang dia timbulkan. The film was Asisten Chen, translated ayo and mainkan. narrated by M Media. Cepat pergi. Adik kecil, kamu sangat tidak tahu malu.
Di depan begitu banyak orang, memutar rekaman video yang begitu eksplosif, sangat menyebalkan. Pria terkutuk itu dia membohongiku. Apa yang kamu lakukan? Nona Gu, seseorang melaporkanmu karena menyebarkan video cabul. Silakan ikut denganku untuk penyelidikan. Aku tidak. Setelah menyingkirkan satu anggota keluarga Gu. Selanjutnya Gu Qian. Ini giliranmu. Begitu cepat. Maaf soal itu. Ada apa? CF Shane, mobil kita telah dirusak. Remnya belum. Apa yang harus kita lakukan, CF Shane? Aku tidak mau mati, CF Shane. Tahan sebentar, aku sedang menelepon. CF Shane, tidak ada waktu. Kartu terakhir. Mulai bekerja. Pergi. Hansheng. Gu Qian. Awalnya aku ingin kau mati seketika. Tapi mati terlalu mudah. Membuatku tidak senang. Mengapa kamu membunuhnya? Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Jika kau dengan jujur mendengarkanku, semua ini tidak akan terjadi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin grup Qianyu. Dan warisan tuan besar gue. Mustahil. Hansheng. Kemarilah, jangan khawatir. Dia belum akan mati. Tapi jika kau tidak patuh, aku memberitahumu. Aku tidak bisa menjamin apakah dia hidup atau mati. Lepaskan aku. Gu Qian, kau harus memahami situasinya dengan jelas. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan mati bersamanya. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Lepaskan dia. Kamu anjing liar ini. Ingin menjadi singa. Kau mencari mati. Panggil ambulans. Selama kau memberiku warisan tuan besar gue dan saham grup Qianyu, aku akan segera mengirimnya ke rumah sakit. Tuan besar. Memiliki ruangan penuh barang antik dan batangan emas. Di mana itu? Kamu suruh mereka pergi. Dan aku akan memberitahumu. Kalian semua keluar. Bagaimana? Sekarang kau bisa memberitahuku di mana barang antik dan batangan emas itu beradakan. Bodoh. Di belakangmu. Apakah sakit? Aku baik-baik saja. Aku kira kamu sudah mati. Jangan khawatir, Qian Qian. Bagaimana dengan dia? Aku akan mengirimnya ke tempat seharusnya dia berada. Sangat mengganggu.
Apa yang kau lakukan? Jauhi aku. Menjauh. Gu Qingming, bukankah kamu selalu mengandalkan wanita untuk membicarakan bisnis? Kali ini, aku akan memperkenalkanmu pada yang besar. Kamu dan bos ini, berbicaralah baik-baik. Budi baikmu yang menyelamatkan hidupku. Aku sudah membalasnya sepenuhnya. Aku juga sudah mengakuisisi grup Gu. Itu tidak ada hubungannya lagi denganmu. Mulai sekarang. Kamu bukan lagi saudaraku. Gu Qian. Bersenang-senanglah. Gu Qian. Aku menyesal tidak membunuhmu. Istri. Dudut. Aku tidak menyangka kemampuanmu membuka pintu cukup bagus. Tempat ini cukup nyaman. Bagaimana kamu bisa masuk? Apa yang kau inginkan? Kita pulang. Tepat sekali. Kamu sudah dewasa, namun kamu masih sangat tidak tahu malu. Apakah kalian akan pergi sendiri? Atau haruskah aku meminta kalian pergi? Rumahku yang baik-baik saja dihancurkan olehmu. Gu Qian, mengapa kamu menjebak Xian-Xian kami? Sekarang ayahmu dan aku benar-benar jatuh miskin. Kamu harus menghormati dan menafkahi kami. Mulai hari ini, kita berdua akan tinggal di sini. Aku minta maaf tapi rumahku tidak memiliki kandang anjing. Kalian tidak bisa tinggal. Kau. Ji Hansheng. Kau dan Gu Qian menikah. Sudah cukup lama kan? Kapan kau akan memberikan mahar? Berapa banyak yang kamu inginkan? 10 juta. Itu harga yang terlalu mahal. Apalagi anak perempuan yang dinikahkan, ibarat air yang sudah tumpah. Cepat serahkan uangnya. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Berapa tahun kalian membesarkanku? Membesarkanmu selama beberapa tahun. Kalau begitu kami juga orang tua kandungmu. Cukup. Kalian tidak akan menerima mahar. Jika kalian terus membuat masalah, aku akan memastikan Gu Xian-Xian menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Gu Qian, saat kamu baru lahir, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Beraninya kamu menjebak Xian-Xian kami. Dasar tak tahu diri, kamu mati dengan mengenaskan. Hanya berdasarkan Gu Xian-Xian. Membantu Gu Qian menyayat pergelangan tangannya. Percobaan pembunuhan. Apakah itu cukup baginya untuk dipenjara seumur hidup? Dia tahu segalanya. Mereka, kedua saudari itu hanya bermain-main. Menantu. Mengapa kau harus membuat keributan seperti ini? Aku membuat keributan ya. Kalau begitu aku akan menelepon beberapa orang sekarang. Membawa pisau ke penjara. Dan pergi bersenang-senang dengan Gu Xian-Xian. Kau. Gu Qian. Jika kau berani menyakiti Xian-Xian, aku akan membuat ibu angkatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memastikan kalian semua dikubur bersamanya. Qian-Qian. Kamu dan ibu telah menanggung kesulitan bertahun-tahun. Sekarang, keluargaku orang-orang kaya ini telah datang untuk mengakui kamu. Tenanglah dengan damai. Dan nikmati kehidupan baikmu. Ibu. Aku tidak keberatan dengan kesulitan. Aku hanya tidak tega meninggalkanmu. Ibu, aku minta maaf. Untuk membalas kebaikan Gu Qingming yang menyelamatkan nyawa, aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu. Siapa yang mengizinkanmu duduk di sofa? Itu kotor. Gu Qian. Bahkan jika kamu adalah putri kandung ibu dan ayah, orang yang paling mereka sayangi, tetap aku. Dasar pembawa sial. Begitu kamu tiba, tuan tua meninggal. Sial. Baiklah, baiklah. Urusanmu di sini sudah selesai. Cepat pergi. Jangan kira aku tidak tahu. Hari itu, setelah ibu angkatku pergi, kamu menyewa seseorang untuk memukulnya. Jika aku tidak datang tepat waktu, dia pasti sudah meninggal. The film Kalian was bertiga translated sekeluarga. and 3 narrated binatang by buas. M-Media. Keluar sini. Dasar makhluk jahat. Apa? Apakah kamu ingin aku memanggil polisi untuk mengantarmu keluar? Kami tidak melakukan kejahatan.
Itu tergantung apakah kamu bisa menahan penyelidikan. Istri. Dengan aku di sini. Ibu angkatku Chien. Saat ini berada di luar negeri. Di mana kami akan menemukannya? Wanita ini harus ditemukan. Dia adalah kelemahan Gu Qian. Aku akan membantumu menemukannya. Kau siapa? Ayah. Aku adalah anak haram. Adalah anakmu dan pengasuh keluarga gue. Dasar anak haram. Bukankah seharusnya kamu, di samping ibu yang terkutuk itu, milikmu? Mengapa kamu datang mencari kami? Gu Qingming. Perusahaan keluarga Gu sudah bangkrut. Pergi tinggalkan. Aku tidak punya uang lagi untukmu. Ayah. Bukankah masih ada warisan tuan besar gue? Kita bisa bekerja sama. Dan menghadapi Gu Qian bersama. Kian, The film was Kian. translated and narrated by M. Media. Kemarilah. Biar ibu melihatmu. Apakah Lin Fen sudah kembali? Dia sudah kembali. Pergi. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu baik-baik saja? Apakah aku baik-baik saja selama ini? Kian. Keluarga Gu, apakah mereka membulimu? Tidak. Mana mungkin tidak ada. Kamu anak. Menderita sedikit. Apakah kamu menelannya sendiri? Keluarga Gu memperlakukanku dengan sangat baik. Kakak memberikan semua warisan kepadaku. Dia bersembunyi di Kian. Meskipun aku adalah ibu angkatmu. Tetapi, aku juga membesarkanmu sampai dewasa. Kamu menyembunyikannya dariku begitu saja. Pakaianmu tidak murah kan? Gu Qingming membelikannya untukmu. Bukan dia. Jadi kamu mengenalnya. Ibu angkatku tahu. Sejak kapan kakak laki-laki bejatku itu menjadi seperti ini? Saat kamu melangkah melewati pintu, kamu membongkar dirimu sendiri. Selama tahun baru Imlek tahun lalu, aku masih di luar negeri, dan aku merayakan tahun baru bersama ibu angkatku. Katakan padaku, apakah dia tahu, apakah aku baik-baik saja atau tidak? Apa yang kuberikan? Apakah aku baik-baik saja atau tidak? Gu Qingming tahu, apa yang kuberikan. Aku adalah ibu angkatmu. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak mengenaliku? Aku akan keluar dan membuat keributan. Ibu angkat Kian meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Katakan padaku siapa yang membunuhnya. Wanita itu, aku tidak membunuhnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Katakan padaku siapa pelakunya. Aku akan memberitahumu. Itu adalah Gu Qingming itu. Itu dia. Dia membunuh saudara kembarku. Kian. Saudara kembarku. Meskipun aku bukan ibumu. Tetapi aku terlihat persis seperti ibu angkatmu. Terlihat persis sama. Kamu tidak bisa lagi menunjukkan bakti kepada ibu angkatmu. Kamu bisa menunjukkan bakti kepadaku. Jadi kamu mendekatiku, karena aku kaya kan? Tidak. Aku adalah saudara kandung ibu angkatmu. Aku terlihat persis seperti dia. Diam. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah mendengar ibu angkatku menyebutkan bahwa dia punya saudara perempuan. Ini membuktikan bahwa hubungan kalian tidak baik. Selain itu, kamu secara pribadi menyaksikan pembunuhannya. Mengapa kamu tidak menelepon polisi? Aku adalah seorang wanita. Aku tidak bisa mengalahkan pria itu, Gu Qingming itu. Dia tidak mengambil nyawaku. Aku seharusnya sudah bersyukur untuk itu. Masuk.
Ji Hansheng, kau menculikku. Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan pada istriku, ini bukan apa-apa. Gu Qingming ibu angkatku tidak bersalah. Mengapa kamu membunuhnya? Aku memberitahumu. Di mataku, setiap orang yang menghalangiku tidak luput dari kesalahan. Mereka semua harus mati. Apakah kamu percaya? Aku akan membuatmu mati sekarang juga. Tunggu apa lagi lakukan? Dasar wanita terkutuk, kamu benar-benar memberiku pergi ke neraka. Kamu mencari mati. Lin Feng bawa dia dan siksa dia hingga setengah mati. Lalu lemparkan dia ke penjara. Gu Qingming, selamatkan aku. Sampang. Gu Qingming. Binatang buas sepertimu masih berharap Song Yiren menyukaimu. Gu Qingming Song Yiren. Gu The Qian film was diam. translated Seorang Xin and tidak diizinkan narrated untuk by M dibicarakan. Media. Terakhir kali kamu menyerang suamiku. Bukankah itu karena Sang Yi? Gu Qian. Berhenti bicara. Kamu menyukainya. Kamu ingin memilikinya. Itu sebabnya kamu tidak berani memberitahunya identitas Ji Hansheng. Karena kamu takut. Kamu takut bahwa begitu dia tahu, dia akan meremehkanmu. Kalau begitu katakan padaku, jika dia tahu seperti apa dirimu sekarang, bagaimana dia akan melihatmu? Gu Qian, aku menyelamatkanmu. Dan begini caramu memperlakukanku. Menyelamatkanku. Para preman itu, bukankah mereka disewa olehmu? Bajingan. Gu Qingming. Kalian memprovokasi kami berdua suami istri. Nasibmu adalah kehilangan segalanya. Apa maksudmu? Beberapa hari terakhir ini demi membunuhku. Kamu belum mengurus. Perusahaanmu sudah lama kan? Perusahaanmu akan bangkrut. Apakah kamu tahu itu? Kebangkrutan. Perusahaanmu seharusnya hanya tinggal cangkang kosong sekarang. Mustahil. Menghasut pembunuhan. Polisi akan segera datang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aku memberitahumu. Kau tidak punya bukti. Gu Qian. Ini semua adalah bukti rekaman. Gu Qingming mengakuinya sendiri. Bahwa dia membunuh ibu angkatmu. Kalian berdua orang tua bodoh. Beraninya kalian mengkhianatiku. Dasar bajingan mati. Mengapa kami harus mendengarkanmu? Qian. Bisakah kau mengeluarkan adikmu dari penjara lebih cepat? Aku tidak mengelola penjara. Apa maksudmu? Kau memanfaatkan kami. Kamu diizinkan untuk menggertakku. Dan memanfaatkanku. Tapi aku tidak boleh melawan. Kamu sudah dewasa, namun kamu belum punya otak. Kalau begitu, kamu harus memberi kami uang. Kami tidak bisa membantumu secara cuma-cuma. Kalian benar-benar orang tua kandungku. Kami tidak pernah memperlakukanmu sebagai seorang putri. Baguslah. Aku juga tidak punya kewajiban untuk memberimu uang. Aku benar-benar sangat menyesalinya. Dulu seharusnya aku membiarkanmu terkunci di ruang bawah tanah dan membiarkan Xian menghancurkanmu sepenuhnya. Cukup. Setiap gerakanmu telah direkam oleh kamera pengawas. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kami tidak ada hubungannya dengan Gu Qingming. Benar, kamu tidak ada hubungannya dengannya. Tapi kamu juga telah menciptakan cukup banyak kejahatan. Bisakah kalian bertiga ikut dengan kami untuk membantu penyelidikan? Tolong. Kamu bahkan memasang pengawasan di sini. Itu sudah dipasang sejak lama. Sudah lama. Lalu terakhir kali kita di sana. Waktu itu, Berhentilah membuat masalah. aku tahu kamu sangat sedih. Aku sudah mempercayakan seseorang untuk membawa ibu angkatmu kembali dari luar negeri. Dalam beberapa hari, kita akan mengadakan pemakaman yang layak untuknya. Terima kasih suami.
Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Apakah kamu pikir aku ingin datang? Aku tidak The bisa film was menghubungimu, translated jadi aku and harus datang ke tempat narrated sial by ini M-Media. untuk memberitahumu. Memberitahu kami tentang apa? Dalam setengah bulan, hadiri pernikahan kami dalam suasana seperti ini. Mengumumkan pernikahanmu. Apakah itu pantas? Tidak tahu malu. Gucien, kamu pasti sangat marah padaku kan? Bahkan jika kau memasukkanku ke daftar hitam, aku masih baik-baik saja. Aku bahkan menjadi ibu tirumu. Menikahi pria tua yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Apakah itu yang kamu sebut berhasil? Diam dasar wanita murahan. Jadi di mana suami tuamu itu? Apakah dia meninggal atau kamu bercerai? Kamu adalah pembunuh suami kan? Kau. Dia dan aku sudah bercerai. Aku sungguh mencintai Tuan Besar Ji. Aku tidak peduli siapa yang benar kamu cintai. Keluar sini. Apakah aku perlu memintamu untuk pergi? Kau harus menghadiri pernikahan kami. Baiklah, semua orang dipersilakan untuk hadir. Di pernikahan pasangan ini, kami akan mencari tahu mengenai pernikahan hari ini. Karena kehadiran semua orang, pernikahan kita hari ini. Song Yiren tidak akan berpikir bahwa Tuan Besar Ji sangat kaya kan? Sepertinya memang begitu. Kalian berdua, hadiah apa yang kalian bawakan untukku? Aku membawa ranjang bayi. Semoga kamu segera melahirkan putra yang mulia. Ada apa? Tuan Besar Ji sedang sekarat. Gucian berhentilah menyindir. Ji Hanxing, hari ini ayahmu dan aku menikah. Berikan kami setengah dari saham Dingxing. Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Hanseng. Ayah sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Berikan ayah beberapa saham tolong. Agar kehidupan ibu tirimu nanti akan lebih mudah. Aku tidak bisa memberikannya kepada mereka. Kau harus memberikannya. Aku adalah ayahmu. Hanya seorang ayah angkat. Ayah angkat. Kamu masih belum tahu? Perusahaan dan uang Ji Hansheng tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Aku menikahi Tuan Besar Ji karena cinta. Itu tidak ada hubungannya dengan uang. Baguslah, selamat untuk kalian berdua. Itu benar-benar menjijikan. Omong kosong. Aku sekarang adalah ibu tirumu. Kau dan Ji Hanxing harus dengan patuh menghormati dan melayani kami. Cangkir ini berisi teh kental. Tuan Besar tidak boleh minum ini. Cangkir itu yang seharusnya diminum Tuan Besar. Kamu tidak mungkin mencoba menyuruh orang lain membunuhkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Cepat sajikan tehnya. Ibu tiri, aku mengundangmu minum teh. Menikahi pria tua. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah ratu ibu dari barat sekarang? Tuan Besar, pernikahan hari ini hampir berubah menjadi pemakaman. Wanita sialan. Apakah ada racun di teh ini? Tidak ada racun. Song Yiren, aku lihat kau sama sekali tidak menghargaiku. Penting, aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti. Song Yiren, Anda dicurigai melakukan pembunuhan. Ikut kami. Aku tidak. Aku tidak membunuh siapapun. Mantan suami Anda meninggal karena keracunan di rumah. Setelah penyelidikan, pembunuhnya adalah Anda. Ayo pergi. Tuan Besar, jika kamu ingin hidup sedikit lebih lama, cepatlah dan lakukan pemeriksaan fisik. Aku takut setengah mati barusan. Aku pikir aku benar-benar telah membunuh seseorang. Jika aku benar-benar membunuh seseorang, aku pasti akan masuk penjara. Jika aku masuk penjara, kamu harus mencari wanita yang lebih baik dariku. Itu tidak terlalu buruk. Kamu terdengar cukup senang. The film was translated and narrated Sekretaris by gue, M-Media. Anda bisa berpura-pura saya tidak ada. Aku tidak bisa berpura-pura, kamu tidak ada. Kamu percaya atau tidak? Aku merebut proyek besar milikmu itu. Sekretaris gue, proyek ini. Kianyu mustahil bisa merebutnya. Kamu cukup percaya diri kan?
Kian, meskipun kita sudah menikah, tapi rasa upacara yang diperlukan. Tidak boleh ada satupun yang hilang. Maukah kau menikah denganku? Xie Xiang, kamu suka melamar di lift. Aku tahu. Kau menderita klaustrofobia. Terakhir kali lift rusak. Melihat betapa tak berdayanya dirimu, aku sangat menyesalinya. Menyesal 5 tahun lalu. Meninggalkanmu. Jadi sekarang, bisakah kau memaafkanku? Biar ku pikirkan. Masih berpikir. Itu tergantung pada kinerjamu. Lima tahun lalu. Aku tidak berada di sisimu. Tapi aku bersumpah, selama 50 tahun ke depan, aku akan bersamamu. Kalau begitu kamu harus, tetaplah di sisiku dengan baik. Tidak masalah. Sekretaris Gue merupakan kehormatan besar untuk bertindak sebagai kakak Anda dan menyerahkan Anda. Namun, sepertinya Kianyu tidak akan bisa mengamankan proyek ini karena proyeknya sudah dimulai. Sudah dimulai. Ya, Siapa penanggung jawab proyek ini? penanggung jawab proyek ini adalah Anda. Dan C.A. Sheng. Dan proyek ini adalah pernikahan Anda. C.A. Sheng. Sekretaris Gue. Selamat menikah. Menikahimu adalah proyek besar yang selalu kusiapkan. Mulai sekarang, kita adalah satu-satunya keluarga satu sama lain.